Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dipicu penganiayaan seorang pemuda, 2 kelompok warga di Merauke bentrok. Selundupkan biji kakao, 4 warga negara asing asal Papua New Guinea ditangkap prajurit Lantamal. Seorang tenaga kesehatan tertular COVID-19, Puskesmas Mopah Baru Merauke ditutup 7 hari. Dua kelompok warga di Jalan Gudang Arang Merauke terlibat bentrok Sabtu lalu. Saling lempar batu antar 2 kelompok terjadi, membuat kendaraan yang akan melintas di Jalan Gudang Arang terpaksa memutar balik kendaraannya. Bentrokan terjadi karena ada sejumlah pemuda yang dipengaruhi minuman keras menghadang pemuda lain sehingga saling serang antar pemuda tak bisa dihindari. Apa ini orang sebelah sana dorong minum baru dorong mabuk. Mabuk datang ke sini. Mabuk baru dorong bukan. Ini anak asma dong mau pikir dia begini dong tegas dorong. Oh. Di sebelah ini kompleks pintu air ini. Kalau kita sebelah pertandingan Akhirnya ribut ini. Iya, jadi dorong di situ baru dorong mulai dari sana datang di situ terus dong baku pukul rame di situ. Jadi orang hadang dia tadi ya? Iya, dorong parang dia. 1 orang? Banyak orang. Banyak kali, ya? Jadi itu yang sudah ada tangkap ke polisi sudah ada bawa. Orang-orang itu di depan. Kalau kita di sini tidak ada. Puluhan polisi yang datang langsung melerai kedua kelompok warga. Persoalan mabuk ini Pak? Kayak ini Pak, Hah? orang mabuk dihadang di sini makanya langsung antar suku api dengan asma. Perkelahian ini ya? Iya. Tapi sementara pelaku masih dicari nih? Pelaku masih dicari. Cuma karena mabuk Pak ya? Iya, mabuk. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam dari tangan pemuda yang bertikai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penyidik Reskrim Polres Merauke menetapkan Agustinus sebagai tersangka pembunuhan istrinya. Saat diperiksa, pelaku mengaku kesal dengan istrinya sering mengeluh kekurangan biaya hidup sehari-hari. Selain faktor ekonomi, tersangka juga menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain karena sering tak pulang ke rumah. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Karolan Ramdhani mengatakan pelaku sempat depresi dan membenturkan kepalanya ke tembok di dalam ruang tahanan. Terduga pelaku mengatakan bahwa dia melakukan pemukulan terhadap istrinya karena istrinya tuh sering keluar rumah tapi jarang bilang ke suaminya. Suaminya menduga bahwa istrinya tuh mempunyai selingkuhan di luar gitu. Jadi si suami itu cemburu sehingga suami itu melampiaskan kekesalannya terhadap istrinya dengan cara memukul. Faktor ekonomi tadi sempat disinggung juga karena pelakunya ini kan tidak jelas kerjaannya gitu, tidak menetap kerjanya, serabutan gitu. Jadi dia sering memberikan uang kepada si korban ya ala kadarnya, sedapatnya dia gitu. Dan si korban sering uring-uringan gitu, dikasih uang yang tidak cukup, merasa kurang terus gitu. Sehingga si pelaku itu ya merasa tidak enak dengan apa yang diungkapkan dari si korban gitu. Jadi yang kami amankan barang bukti diantaranya spray kasur tempat si korban tergeletak, terus pakaian korban yang ada bercak darahnya, ada pisau, besi, sama bambu. Nah, tapi setelah kami perlihatkan kepada pelaku pisau,
besi maupun bambu. Pelaku belum mengaku dan tidak mengakui bahwa dia menghabisi nyawa si korban dengan alat tersebut gitu. Dia mengaku bahwa saya menghabisi nyawa korban itu dengan cara memukul bagian kepalanya ke tembok sehingga dia terjatuh dan kena ke bagian kursi atau meja yang tajam di ujungnya gitu. Sehingga menyebabkan luka di bagian kepalanya gitu. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sebelumnya warga di Jalan Dom Kelapa 5 Merauke digegerkan dengan tewasnya Apok Kamis pekan lalu. Apok ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan sejumlah luka di bagian kepala. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura menangkap 4 warga negara asing asal Papua New Guinea yang masuk ke perairan Jayapura tak dilengkapi dokumen resmi Sabtu lalu. Petugas juga menyita 5 karung biji kakao, sebuah perahu cepat, uang tunai, dan 2 unit ponsel. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Laksma Yeheskiel Katiandago mengatakan pihaknya terus melakukan patroli di wilayah perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia untuk mencegah penyelundupan narkoba dan biji kakao. Bahwa benda yang kita lihat ini adalah sedikit atau kecil, tetapi sekecil apapun, kalau kita sudah bisa belajar bertanggung jawab, kalau menghadapi hal yang besar, pasti kita akan sukses di dalam menghadapi hal itu. Jadi kita menghargai yang kecil, baru nanti kita menghadapi yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan bahwa saya dengan beliau berdua ini di samping saya, kita akan makin meningkatkan sinergitas, makin meningkatkan operasi kita karena memang sedang seperti yang saya bilang tadi pada bulan November nanti. Tapi tidak hanya menghadapi itu, bukan hanya narkoba yang kita hadapi atau ganja yang kita hadapi, tetapi yang lain pun kita akan hadapi. Ya, maka kita akan meningkatkan patroli kita, operasi kita, dan mungkin cara-cara kita akan kita perbaiki sehingga kita akan bisa memperbaiki sistem penjagaan kita di laut bersama-sama dengan imigrasi, bea cukai, dengan TNI yang lain dan Polri. Dan Lantamal menyerahkan keempat warga asing itu ke pihak imigrasi untuk diproses hukum. Sementara barang bukti biji kakao langsung diserahkan ke Bea Cukai Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Gubernur Papua Barat, Kapolda dan Pangdam 17 Kasuari bersama seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama di Manokwari, Papua Barat sepakat melaksanakan pilkada serentak dengan damai dan aman. Deklarasi damai yang digelar di Polda Papua Barat Jumat lalu itu juga diikuti seluruh pimpinan partai politik. Tokoh masyarakat Papua Barat, Benyamin, mengatakan pelaksanaan pilkada serentak harus berjalan damai dan tidak boleh mengorbankan masyarakat. Stop kekerasan dan anarkis di seluruh tanah Papua Barat. Segala sesuatu dapat dibicarakan secara baik dan benar, secara bersama-sama untuk tujuan yang satu, yaitu bagaimana masyarakat merasa damai, nyaman, dan sejahtera di tanahnya sendiri. Situasi yang kurang kondusif terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Itu sebabnya Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama hari ini menyatakan deklarasi untuk melakukan cinta damai, aksi cinta damai, dan menolak anarkisme. Inilah wujud yang kita lakukan di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua Barat, di Manokwari. 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat akan menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang. Warga diminta tidak terpengaruh isu sesat dan tidak terlibat dalam konflik pilkada. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Mopah Baru Merauke tertular COVID-19.
Satgas COVID-19 menutup puskesmas selama 1 pekan. Seluruh pelayanan kesehatan dialihkan ke Puskesmas Merauke Kota. Mencegah penyebaran COVID-19, seluruh ruangan di puskesmas akan disemprot disinfektan. Seluruh tenaga kesehatan di puskesmas juga telah dites usap. Kan ini kan pemeriksaan cuma rapid test. Rapid test ini kan tidak menjamin seseorang itu bebas COVID, kan gitu. Dan bisa saja antibodinya belum terbentuk sehingga pemeriksaannya mungkin masih non reaktif. Tapi karena kita di sini memang memantau mereka dan 10 hari kita rapid ulang, nah bisa saja setelah 10 hari itu antibodinya sudah terbentuk sehingga ketemu reaktif, kan begitu. Oh gitu. Ya. Dok, ini kan penambahan kasus konfirmasi ini kan sepertinya sulit untuk terkendali pelaku perjalanan. Apa langkah-langkah konkret dari dinas sendiri Pak untuk? Enggak, sepanjang akses ini terbuka itu kan kemungkinan itu tetap aja. Itu memang sudah konsekuensi gitu. Kalau kita tidak mau tambahan ya tutup kan begitu, tapi kan itu juga tidak mungkin. Oh gitu. Sehingga ya memang kita harus kuat untuk melakukan screening, melakukan pemantauan, surveillance kita kuat untuk memantau kasus masuk. Gitu. Selain itu masyarakat memang harus taat protokol kesehatan dalam rangka pencegahan. Gitu. Sejauh ini kalau dokter sendiri melihat untuk masyarakat protokol kesehatan seperti apa dok? Agak menurun atau gimana bu? Iya enggak, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita jalan kita masih melihat banyak masyarakat yang belum menggunakan masker misalnya. Nah ini salah satu pencegahan yang sebenarnya cukup efektif dalam rangka melindungi diri dari infeksi corona, kan infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat harus sadar dengan kehidupan new normal sekarang itu protokol kesehatan itu harus ditaati, tidak bisa tidak ya dalam rangka pencegahan. Ini yang perlu masyarakat pahami. Neville juga meminta seluruh puskesmas menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Puskesmas Mopah Baru akan kembali dibuka pada 22 Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan personel Polres Manokwari, Papua Barat Jumat lalu dites cepat COVID-19. Tes cepat untuk polisi sengaja dilakukan karena kasus COVID-19 di Manokwari terus meningkat. Polisi rentan terpapar COVID-19 karena sering kontak dengan warga saat bertugas. Kabak Ops Polres Manokwari AKP Edward Panjaitan mengatakan polisi yang reaktif akan langsung dites usap. Kami dari Polres Manokwari melaksanakan kegiatan rapid test massal kepada seluruh personil Polres Manokwari, baik suami maupun istri, termasuk juga anak. Nah, jadi hari ini kami dari Polres sudah mendapatkan pembagian alat rapid test ada 2.880 pieces dari Polda. Nah, dan langsung kami laksanakan pelaksanaan kegiatan rapid test dan dilaksanakan adalah untuk pengecekan terhadap seluruh personil maupun keluarganya. Mengingat belakangan ini baik dari personil maupun keluarga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Dan kita juga bahwa di wilayah Manokwari saat ini masih terkait masalah COVID-19 ini masih terus ada, sehingga harus kita antisipasi sejak awal. Bila mana nanti anggota ada yang didapatkan reaktif, maka akan langsung diajukan untuk dilaksanakan swab dan langsung dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Ini ada berapa jumlah personil yang dilakukan tes rapid test ini? Untuk yang dilakukan saya seluruh personil Polres Manokwari ada 505 personil. Selain menggelar tes cepat COVID-19, Polres juga rutin menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh ruangan Polres. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mencegah penyebaran COVID-19, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan di Polres Merauke. Ruang tahanan dan ruang pengurusan SIM juga disemprot cairan disinfektan karena seringkali dipenuhi warga. Penyemprotan dilakukan menyusul 2 polisi tertular COVID-19. Kabak Sumda Polres Merauke Kompol Ridwan mengatakan penyemprotan akan digelar 3 kali dalam sepekan. Untuk hari ini
Mapolres Merauke kami laksanakan penyemprotan baik luar maupun dalam, Pak. Jadi ruangan-ruangan ini kita kesemprot, termasuk ruangan sel, supaya kita mencegah kalau terjadi virus yang berkeliaran di sini bisa kita bunuh dengan cairan ini. Oh, ya. Sejauh ini sudah berapa Pak anggota Polres yang terpapar ini, Pak? Oh, sementara sesuai dengan hasil tracing kemarin ada 2 Pak ya? Nah, 2 ya. Sama 1 Ibu Bayangkari Pak ya? Iya. Nah terus yang ada berapa katanya ada berapa 4 orang yang masih tunggu hasil swab ini Pak? Ya itu kemarin sudah di swab semua. Hasilnya? Namun sampai sekarang belum ada hasil. Belum ada hasil Pak ya? Berapa orang Pak? 4 ya? 5? Ada 3. 2 polisi dan seorang ibu Bayangkari pekan lalu dinyatakan positif COVID-19. Sementara 3 orang polisi yang sudah dites usap masih menunggu hasil labkes RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Kerom tahun 2020 dan tamu undangan untuk menyaksikan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerom menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 54.490 pemilih yang tersebar di 11 distrik dan 185 TPS. Jumlah pemilih perempuan 25.677 dan pemilih laki-laki sebanyak 28.813. DPT yang telah ditetapkan akan digunakan KPU untuk mencetak surat suara. Ketua KPU Kerom Melianus Gobay mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Pemilih tersebut kita akan pakai sebagai dasar untuk pencetakan surat suara untuk dipakai pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerom, yaitu dari tahapan penetapan DPT malam hari ini sampai dengan jam 12.00 atau 24.00 itu yang sudah ditetapkan secara nasional dalam jadwal tahapan dan program pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Ya, kami mengharapkan peran dan partisipasi kami semua, baik itu penyelenggara dari tingkat KPU sampai TPS, Bawaslu dan juga Pandis serta PPL dan juga LO pasangan calon atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerom, pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Marilah kita berpartisipasi secara bersama-sama dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerom tahun 2020. Saya mengapresiasi baik sekali pengawas tingkat kampung sampai dengan distrik yang juga sudah membantu KPU dalam hal ini dengan jajarannya secara berjenjang untuk mensukseskan pemilih data yang sudah ditetapkan hari ini. Yang tadinya sekian atau masih di bawah dari 54, saat ini sudah bertambah 1.000 lagi, sehingga menjadi 53 menjadi 54 saat ini. Dan saya kira 54 ini sudah menjangkau jumlah penduduk Kerom yang 60 sekian. Pilkada Kabupaten Kerom diikuti 3 pasangan calon. Kabupaten Kerom bersama 10 kabupaten lainnya di Papua akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.